Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Sarmila, NIM 2102225153. Di sini saya akan menjelaskan mengenai digital governance and corruption, how digital world bring accountability and transparency to the public sector. Di sini ada dua pokok bahasan bisa dilihat yang tertera di dalam slide. Tata kelola digital adalah proses yang bertujuan untuk menjalin tata kelola keterbukaan, transparansi partisipasi publik, dan kepercayaan terhadap pemerintah serta efisiensi dan produktivitas. OECD Comparative Study 2016, tata kelola digital juga menggeser birokrasi formal ke layanan jarak jauh yang merupakan angka maju dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Pengendalian pandemi. Adapun model tata kelola digital Vikasnat 2019, yang pertama itu broadcasting atau wider dissemination, yang kedua critical flow model, yang ketiga comparative analysis model, dan yang keempat mobilization and lobbying, dan yang kelima interactive service model. Penerapan tata kelola digital membawa manfaat seperti yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang kedua efisiensi dan produktivitas proses dan kegiatan pemerintah, meningkatkan efektivitas kebijakan dan program peningkatan transparansi akuntabilitas, memperkuat partisipasi warga negara, kerangka kebijakan yang mendukung e-government, yang ketujuh kerangka kebijakan yang mendorong terbentuknya masyarakat pengetahuan serta transformasi pemerintah. Tata kelola digital yang baik dalam konteks mengurangi korupsi membutuhkan beberapa aspek penting loh. Yang pertama, integritas data. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga, keterlibatan pihak-pihak terkait. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kelima, inovasi berkelanjutan. Dunia digital menghadirkan akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik. Yang pertama, dunia digital menghadirkan akuntabilitas pada sektor publik. Berikut beberapa peluang yang dihadirkan dunia digital untuk meningkatkan akuntabilitas sektor publik. Yang pertama, transparansi yang lebih baik. Yang kedua, partisipasi masyarakat yang lebih luas. Yang ketiga, peningkatan akuntabilitas. Dunia digital juga menghadirkan beberapa tantangan bagi akuntabilitas sektor publik. Yang pertama, kesenjangan digital. Yang kedua, misinformasi dan disinformasi. Yang ketiga, keamanan cyber. Dan yang keempat, mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang. Yang kedua, dunia digital menghadirkan transparansi pada sektor publik. Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran kepemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat publik, atau secara ringkas dapat dikatakan tuntutan masyarakat terhadap transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi kepemerintahan. Adanya transparansi dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan bermanfaat dalam menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi diantaranya yang pertama, dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari suatu kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Dan keempat, di samping itu, sikap transparan akan meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu serta mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha. Adapun pertanyaan yang ditimbulkan, yang pertama, bagaimana penerapan tata kelola digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi proses pemerintahan. Yang pertama itu transparansi dan akuntabilitas, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga peningkatan layanan publik, yang keempat pemerintahan masyarakat yang lebih efektif dan aktif, dan yang kelima pemanfaatan data dan analitika, peningkatan keterbukaan dan responsif, serta inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Pertanyaan kedua, apa saja manfaat yang didapat dari tata kelola digital yang baik dalam konteks mengurangi korupsi? Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas. Lagi-lagi transparansi dan akuntabilitas ya teman-teman. Yang kedua, pengurangan birokrasi dan penggunaan uang tunai. Pemantauan dan pelaporan yang lebih efektif,
penggunaan analitika data, partisipasi masyarakat yang aktif, dan keterbukaan responsif, serta peningkatan kualitas layanan publik. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dunia digital menghadirkan akuntabilitas pada sektor publik dan apa saja peluang yang terbuka? Peluang yang terbuka itu yang pertama transparansi informasi, yang kedua pemantauan kinerja, yang ketiga partisipasi masyarakat, yang keempat analitika data, yang kelima pengembangan aplikasi transparansi, yang keenam keterlibatan media sosial serta peluang yang terbuka itu yang pertama inovasi teknologi, peningkatan partisipasi masyarakat, pengembangan aplikasi akuntabilitas. Pertanyaan yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan transparansi pada sektor publik di era digital? Yang pertama, kesenjangan akses teknologi, yang kedua, privasi dan keamanan data, yang ketiga, kualitas data dan informasi, yang keempat, keterbatasan kapasitas dan keterampilan, yang kelima, resistensi terhadap perubahan, yang keenam, ketidakpastian regulasi dan kebijakan, yang ketujuh, pelanggaran etika dan integritas, dan yang kedelapan, ketergantungan pada teknologi. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintah dapat memberikan manfaat bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat? Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. Yang kedua, memperkuat akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, mendorong partisipasi masyarakat, mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Yang keenam, membangun hubungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi dalam pelaksanaan tugas pemerintah tersebut memberikan manfaat yang besar bagi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Setelah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, saya mendapat kesimpulan yaitu tata kelola digital penting untuk transparansi pemerintahan. Manfaatnya termasuk peningkatan pelayanan publik. Dunia digital memberikan peluang transparansi dan partisipasi masyarakat, namun juga menghadapi tantangan kesenjangan digital. Langkah-langkah untuk mengatasi tantangan tersebut meningkatkan akses digital transparansi penting untuk mencegah korupsi dan membangun kepercayaan. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.